Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Kardianto dengan nomor NIM RTA 2G4152554 serta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Ulum 2 Kementerian Agama tahun 2020. Mata pelajaran matematika bertempat di Mandua. Saya merupakan mahasiswa PPG di LPDP Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, bertempat di kelas 11 IPA 1 dengan materi pelajaran operasi aljabar pada polinomial. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu dosen penguji dan selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini coba kita dengarkan sama-sama musik relaksasi dulu ya. Jadi sebelum pembelajaran, ada kalanya kita harus menciptakan gerak yang aman, tenang, dan nyaman di hati. Coba kita dengarkan sama-sama. Coba kalian tetapi dengan hati dan perasaan bahwa kalian ke sekolah tujuannya adalah untuk belajar, membanggakan kedua orang tua. Stop ya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mendengarkan musik tadi? Ada perasaan senang ya? Ada perasaan nyaman dan lama. Dengan saya hasil kita sebutkan, jadi musik merupakan salah satu alternatif ketika kalian merasa jenuh dalam kelas, jenuh dalam kehidupan sehari-hari, maka musik adalah sebagai penenang yang baik. Tapi musik itu harus musik ya, yang baik dan bagus. Nah, baiklah, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada kalanya kita baca doa. Silakan kepada ketua kelas Bilal untuk memimpin doa bersama kawan-kawannya. Silakan, Bilal itu depan. Oke. Istai, Al-Fatihah. Ya, silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri. Anda semua, sebelum pelajaran kita mulai, kita ambil atensi kelas dulu ya, terlebih dahulu. Yang namanya Bapak panggil, silakan diangkat tangannya. Aidil, Adil, kemudian anak Azara, oke, kemudian anak Kaca, anak, ya, orang Keperimbo, Bilang Mubarak, Buana Bimoha, oke, Ella Bukma, oke, Dikri Heli Dermawan, ya, Ashraf Abdan, nah, kemudian Marcel Trimaulana, kemudian Muhammad Al-Fadri, ya, kemudian Muhammad Revan Daidaini, mana, kemudian Taufan Ananda Fagregas, kemudian Revan Anghian, berarti hanya semua ya. Nah, bisa penanda kalian untuk langkah berikutnya untuk menghargai jasa para pahlawan kita adalah gugur. Jadi pagi ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan kita akan diiringi oleh musik ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, mulai. Oke, ini sama-sama ya. Indonesia di sana
sebelum kita belajar dan kita mulai pertemuan kali ini, kita mengadakan teknik relaksasi. Jadi teknik kenyamanan jiwa dan raga kalian ketika kalian berada dalam keadaan tenang dan nyaman. Nah, jadi teknik ini ketika Bapak bilang dalam hitungan 3, 2, 1, kalian tuh menahan nafas selama 15 detik. Kemudian setelah itu kalian terpusat secara perlahan-lahan. Oke, paham semua? Nah, oke, dalam hitungan 3, 2, 1, silakan ditahan nafasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pembukaan dalam pahlawan. Nah, oke. Nah, sekarang kali kedua. Dalam hitungan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tembuskan secara pelan-pelan. Mau lagi? Baik. Nah, baiklah, pada proses selanjutnya kita akan masuk kepada materi operasi aljabar pada polinomial. Kemarin kita sudah melakukan asesmen awal ya. Kita sudah melakukan asesmen awal. Sama-sama kita mengerjakan soal yang telah Bapak sediakan sebanyak 5 soal. Jadi alhamdulillah setelah Bapak periksa semua nilainya itu berada di atas 80. Berarti lulus semua. Kalau materi rata-ratanya kita lulus, berarti kalian bisa mengikuti materi selanjutnya. Berarti materi operasi aljabar pada polinomial. Pada polinomial. Nah, kemarin Bapak menyajikan asesmen awalnya itu berupa 5 soal ya. 5 soal itu berarti materi pratara yang dipelajari di bangku SMP. Ya, kalian pernah mengenal namanya variabel, benar nggak variabel? Ini namanya adalah variabel. Ini namanya konstan. Kemudian ada materi berikutnya, ada soal juga saya sajikan ketika kita menentukan nilai fx, berapakah nilai x? Sudah pernah dikerjakan kemarin ya. Kemudian menentukan nilai jika diketahui nilai x-nya sama dengan 2. Sampai kalian kemarin menentukan penjumlahan dan perkalian 2 polinomial. Dari hasil asesmen kemarin, rata-rata kalian memperoleh nilai 80 ke atas. Nah, silakan tepuk tangan dulu. Nah, jadi materi praktek sudah kalian kuasai. Otomatis kalian sudah bisa memasuki materi operasi aljabar pada polinomial. Nah, jadi materi ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada pertemuan tentang operasi aljabar pada polinomial, ada kalanya Bapak harus membacakan capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu merupakan suatu hal yang harus kita capai supaya pembelajaran pada hari ini berhasil. Jadi ada namanya adalah capaian pembelajaran. Yang pertama capaiannya apa? Pada akhir KTR, kalian harus dapat melakukan operasi aljabar pada polinomial, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian kalian harus bisa menyelesaikannya dengan cara menggunakan permasalahan yang ada. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu apa? Jadi ada beberapa materi yang harus kalian capai supaya kalian mampu mengerjakan pembelajaran itu dengan bagus, dengan baik. Namanya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pertama apa? Kalian harus bisa menjelaskan prosedur operasi penjumlahan. Operasi apa? Penjumlahan dengan benar. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, menjelaskan prosedur operasi pengurangan ya, polinomial dengan tepat. Dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan prosedur operasi perkalian. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian,
polinomial dengan sistematis. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai supaya kalian bisa tercapai. Ya, paham ya? Kemudian ada namanya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu banyak sebenarnya, banyak. Cuman kalau untuk kasus kita matematik, kita menggunakan 3 saja. Ya, yang pertama apa? Yang pertama itu buat royal. Nanti kalian harus punya diskusi kelompok nanti ya. Jadi diskusi kelompok, kalian bekerja sama masing-masing anggota kelompok untuk menyelesaikan permasalahan soal matematik. Nah, jadi profil pertama itu ada royal. Ya, yang kedua itu adalah bernalar kritis. Ya, bernalar kritis itu berarti kalian harus bisa menganalisis struktur polinomial, mengidentifikasi suku-suku jenis, dan menerapkan prosedur operasi aljabar yang benar untuk menyelesaikan masalah penjumlahan, pengurangan, perkalian polinomial. Yang terakhir adalah mandiri. Ya, jadi mandiri itu merupakan proses ketika kalian bekerja kelompok. Kalian akan tahu anggota kelompok yang tidak bekerja sama atau tidak sama sekali. Jadi profil pelajar Pancasila ini harus ada dalam proses itu di kelompok tadi. Oke, paham semuanya ya? Oke, sip. Nah, baiklah penanda semua, materi kita pada pertemuan kali ini tentang operasi aljabar pada polinomial. Ya, kalau kita berbicara tentang operasi, apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Operasi aljabar berarti dia punya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas itu hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pengurangan dan perkalian. Nah, yang pertama, langkah yang pertama itu adalah penjumlahan polinomial. Ini peta konsep ya, peta konsep. Yang kedua adalah pengurangan polinomial. Yang ketiga adalah perkalian. Nah, untuk materi pertama, penjumlahan. Yang pertama itu kita harus tahu dulu polinomial itu apa. Ya, kalau kita berbicara tentang polinomial, berarti kita menjelaskan suatu apa? Variabel. Terdiri atas variabel. Yang kemudian koefisien dan eksponen apa? Pangkat. Kemudian pangkatnya itu harus bilangan jam. Nah, bilangan jam itu berapa saja? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi gambaran bentuk umum daripada polinomial seperti ini dia ya. Nah, seperti ini dia bentuk umumnya. Ya, berarti di depan ini namanya apa? Namanya adalah koefisien. Nah, ini namanya koefisien. Nah, kemudian masing-masing koefisien itu punya pangkat. Syarat angkanya itu adalah bilangan saja. Sampai terakhir bilangan ini namanya adalah konstanta. Jadi konstantanya itu pangkatnya sama dengan berapa konstanta? Pangkatnya sama dengan 0 itu. Ya, angkanya sama dengan 0. Nah, sekarang berikutnya kita masuk kepada penjumlahan pada polinomial. Nah, kira-kira konsep yang harus kita lakukan pada penjumlahan polinomial apa konsepnya? Konsepnya apa? Nah, konsepnya adalah dilakukan dengan cara menjumlahkan koefisien dari suku-suku sejenis. Berarti dia harus mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika nilai x-nya sama dengan x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 7x kurang 2, kemudian gx-nya berapa? Gx-nya berapa? 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah 2x tambah 4. Nah, itu kan penjumlahan dua polinomialnya berapa? Berarti yang suku-suku jenis harus dikumpulkan, kemudian koefisiennya ditanjumlahkan. Nah, itu belakang. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Kita kerjakan sama-sama. Nilai f(x)-nya berapa? Nilai f(x)-nya berapa?
X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat tambah 7 X kurang untuk karena dia jumlahan, maka kita adalah X-nya berapa? 3 X tambah 2 X yang suku sejenisnya mana? Yang mempunyai pangkat yang sama mana dia? X pangkat 3 dengan X pangkat 5 kita kumpulkan jadi satu ya. Ya, kita kumpulkan X pangkat 3 tambah 3X pangkat 3, kemudian yang pangkat 2 dengan pangkat 2 juga ditabung kurangan, kemudian dikurang 2X kuadrat, yang pangkat 1 juga dikumpulkan ya, ditambah 7X, kemudian tambah 2X kurang 2 tambah 4, tambah 4, baru bisa kita operasikan. Coba kalian perhatikan koefisiennya 1, ini koefisiennya 3. Berapa hasilnya? 1 tambah 3 4X pangkat 3, kemudian 4 kurang 2 tambah 2X pangkat 2, kemudian 7X tambah 2X berapa? Aku bilang min 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 7. Nah, tambah 2. Ini penjumlahannya dia. Ya, ini hasil dari penjumlahan 2 polinom. Ada pertanyaan? Tidak. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk kepada pengurangan polinomial. Jadi kesimpulannya apa tadi? 2 polinomial bisa dijumlahkan apabila memiliki suku-suku jenis yang sama. Paham ya? Paham, oke, sip. Bisa Bapak Bos? Oke. Sekarang kita masuk ke langkah yang keduanya adalah pengurangan pada polinomial. Ya, pengurangan pada polinomial. Kalau nah baiklah penanda semua, sekarang kita akan tiba pada sesi diskusi kelompok. Ya, jadi tugas kalian saya akan bagi nanti 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu anggotanya 5 orang. Berarti untuk yang cewek nanti das satu kelompok, cewek nanti kelompok 1, kemudian nanti pada cowok ini dibagi 2 kelompok nanti anggotanya. Jadi masing-masing ini nanti ada 5 anggota, berarti kalian ada 3 kelompok. Jadi kelompok pertama cewek, kemudian kelompok 2 dengan 3 cowok. Nah silakan bangkunya disusun seperti menyerupai itu di kelompok. Silakan ya. Nah baiklah penanda semua, lembar kerja tadi ini sudah saya bagikan semua. Berarti kelompok sudah saya bagikan, masing-masing ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok 1 ada 5 anggota. Silakan dikerjakan LKPD yang telah Bapak berikan ya selama 15 menit nanti Bapak cek jawabannya satu persatu. Silakan dikerjakan dan diskusikan sama kawan-kawan ya. Nah silakan diskusi berkelompok sama kawan-kawan ya. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Bisa dikerjakan ya? Bisa. Nah, coba diskusikan sama kawan-kawannya. Untuk kelompok 2 ada pertanyaan? Untuk penjelasan pengurangan 50 kali 3 kalian saling lompat ini. Untuk kelompok 3 ada pertanyaan? Sudah ya? Kelompok 3
Coba kalian perhatikan, Anda bagi-bagi dulu, ada positif dan negatifnya, biar tidak salah rendah ya. Kelompok 2 silakan kerjasama. Oke. Sediakan. Iya, bisa bersih yang paling. Nomor 3 sudah. Udah. Nikah saya masih. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada ya? Tidak ada. Cek, aman. Kelompok 2 bagaimana? Pas. Oke. Oh tadi mau minum apa? Sudah ada. Sudah mau berdua. Iya, iya. Coba pindah sebelah. Oh, ya udah. Ya. Silakan juga dengan tempat kalian. Bekerja dulu. Kalian menyerahkan dulu. Masing-masing kelompok coba dicek dulu jawabannya ya. Kalau sudah benar, apa yang kalian diskusikan. Kenapa ya Pak? Udah. Gimana diskusi kelompok hari ini? Sudah siap semua? Nah, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Berarti kalian menuliskan jawaban masing-masing 1, 2, 3 ke depan kelas. Dan kami silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Silahan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terdiri dari kota yang pertama ada data, yang kedua ada Sudari, ketiga ada Sudari lagi, yang keempat ada Silahan, dan yang kedua adalah. Nah, silakan kelompok 1 tuliskan jawabannya ya. Nanti kelompok 2 sama 3 menanggapi lagi apakah benar jawaban dari kelompok 1 ya.
Oke, silakan duduk. Ya, duduk. Bagaimana dengan kelompok 2? Kira-kira jawaban dari kelompok 1 benar nggak? Kelompok 2, silakan ditanggapi. Kira-kira benar? Benar, oke. Kelompok 3 coba. Kira-kira jawaban dari kelompok 1 untuk penjumlahan polinomial benar nggak jawabannya? Benar ya? Nanti tidak ada kendala ya? Nah, kita beri update pada kelompok 1. Sekarang kita sampai pada tahap kesimpulan. Berarti materi sudah kita pelajari langkah-langkahnya sampai kepada akhir diskusi ke kelompok. Nah, kira-kira pada masing kelompok kesimpulan apa bisa kalian tarik untuk penjumlahan? Silakan kelompok 1. Ya, silakan Anda kira-kira kesimpulan apa yang kamu bisa tarik pada penjumlahan polinomial? Ya, coba kesimpulan Anda. Kesimpulan yang kami ambil dari penjumlahan polinomial bisa dilakukan apabila pada suatu polinomial memiliki koefisien pertumbuhan dan pangkat yang sama. Setelah itu koefisien masing-masing sukunya kita operasikan. Ya, benar ya? Ya. Nah, oke, duduk, silakan duduk Anda. Kelompok 2 di tempat saja. Nah, kira-kira pada pengurangan apa bisa kamu simpulkan dari materi yang kita akan cari? Kita ke kelompok 2. Oke, diri ya Pak. Itu aja. Nah, silakan dibaca. Ini saya akan menyatakan kesimpulan dari pengurangan polinomial. Yang dapat kami simpulkan adalah pengurangan dua polinomial dilakukan dengan trik membuka kurung keluar polinomial kedua, di mana pengurangan tanda negatif di depan kurung akan mengubah semua tanda di dalam. Ya, benar ya? Nah, sekarang untuk kalian, kira-kira apa yang kalian simpulkan dari materi yang telah kita pelajari? Profil kelompok 3 siapa? Ya, silakan Mas Tel. Kami menyimpulkan perkalian polinomial dilakukan dengan menggunakan sifat distributif, yaitu mengalihkan setiap kubu pada polinomial pertama dengan setiap kubu pada polinomial kedua, kemudian menggabungkan kubu-kubu sejenisnya. Oke, apa dia? Oke, jadi tugas otomatis itu untuk mengambil langkah akhir dalam pembelajaran di kelas. Jadi soalnya nanti ada 8 tipe channel 5 masing-masing individu. Ya, kita paparkan metodenya hanya satu per satu. Baiklah. Nah. Nomor 2. Tiga. Jadi tugas ini individu ya. Ya. Oke. Silakan dikerjakan waktunya 2 menit ya. Nah, baiklah Anda semua, kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Ini kita mengerjakan dengan KPD. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Puas ya? Oke, Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apresiasi kalian mengikuti diskusi kelompok maupun pelajaran dalam kelas pada siang hari ini. Nah, Bapak sama-sama kita menuliskan upload untuk semua rekan. Bapak maaf banyak-banyak kalau ada banyak kekurangan selama Bapak di depan kelas, mohon dimaafkan ya. Nah, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.